di surat Al-Ahzab, di Quran surat Al-Ahzab ayat 59, itu perintah Allah untuk menutup aurat. Semua orang tahu menutup aurat wajib hukumnya, ada di Quran. Ketika kita baca itu, berarti kan oh itu petunjuk, betul nggak Bu? Ya, tinggal saat itu kita mau nggak? Kalau hati masih belum mau, walaupun kita sudah baca itu ulang-ulang, Quran sudah kita baca, perintahnya Allah sudah kita tahu, tapi hati memang masih belum mau, ntar aja pakai Siapa dengan Nabi? Usianya sudah mau 7 bulan. Mau 7 bulan alhamdulillah. HPL Caranya memang pengennya normal. Jadi kan normal kan nggak tahu ya. Bisa diprediksi ya mungkin sekitar kalau sekarang 7 bulan ya mungkin Desember ya. udah syukuran 7 bulanan apa gimana? Belum. Insya Kapan? Allah. Kapan? Ada deh. Tapi bikin lah nanti ya. Insya Allah. Dengan keluarga saja. Ada ngidam-ngidam nggak Mi dari Abi? Ngidamnya enggak sih. Dia mah apa aja dimakan gitu. Mungkin cuma karena sering capek aja kali. Umi kan banyak yang bilang hamilnya cantik. Alhamdulillah. Ini berpengaruh nggak apa jenis kelamin, bener nggak sih? Udah kalau kan, waktu itu kan sudah General. ya kita bikin acara karena kita juga nggak tahu semuanya gitu apa namanya jenis kelaminnya apa gitu, yang tahu kan dokternya, lalu dokternya ya nyampeinnya ke pihak penyelenggara. Nah, akhirnya ketika tahu oh ternyata perempuan, alhamdulillah. Kalau Mas Egi ada ngidam juga nggak sih? Dia sih enggak ngidam apa-apa Oh, ya. enggak ya. Misalnya pengen ke negara apa, pengen kemana, atau pengen pulang kampung gitu. Enggak sih, dia Enggak mah ya? malah lagi semua. Ya biasalah dia tiap hari kan latihan bola, terus lagi siapin tanding juga kan buat liga itu. Tapi ada tinggalnya sama Umi nggak sih selama hamil atau seperti enggak apa? lah, kan punya rumah sendiri. Tapi Umi tetap mengawasi Adiba selama kehamilan. Oh iya, bukan ngawasi tiap hari ngawasin ya, enggak lah. Maksudnya lebih ke ngingetin, jangan lupa makan, jangan malas makan. Karena dulu anak-anak saya masih remaja tuh pada malas makan semua kan gitu. Makannya memang dikit, jadi sekarang nggak boleh makan dikit karena udah ada penghuninya lagi di perut gitu. Yang butuh makan juga, makannya sehat gitu. Terus ya udah kadang saya masakin apa yang memang kesukaan Egi sama Adiba gitu. Apa, Wi? Ya ada, maksudnya kalau pas memang dia saya lagi kosong nggak kemana-mana, saya masakin terus saya anterin ke rumahnya. Mi mau Makanan jadi kesukaan. nenek gimana Mi? Seneng lah, seneng banget, alhamdulillah. Ada persiapan khusus nggak Mi? Mau jadi nenek nih? Beliin ini Enggak. ya, beliin itu ah Enggak gitu. sih, ya pengen ya gemes kalau itu kan, cuma kan nantilah kan belum saatnya juga. Nanti kalau pas memang udah deket-deket lahiran, kalau udah lahir baru, kalau itu kan sayang kalau nggak pakai baju juga kan. Ya kan ke mall tuh lihat baju-baju, aduh ya ampun lucu banget ini Iya beli gitu. bener, kemarin juga pas umroh juga kadang lihat gamis-gamis kecil, Ya. jadi senang beliin. Oh udah beliin gamis. Beli sama Egi juga. Cewek cowok beli pokoknya. Oke. Baju cewek baju cowok karena saat itu belum tahu jenis kelaminnya. Udah harus beli aja. Mi kemarin ziarah makam almarhum Uje bareng Adiba atau hanya? Enggak. Saya bareng sama itu majelis saya. Memang ada rutinan ziarah keliling kan. Nih, aduh ketinggalan apa tadi ya? Ayo. Oh iya, persiapan Panas jadi nih. persiapan jadi nenek seperti apa sih Mi? Enggak ada persiapan, saya juga sibuk sih. Saya sibuk dakwah kemana-mana. Mungkin kalau udah jadi nenek, cucu saya bawa-bawa dakwah kali. Jadi ya nggak ada persiapan apa-apa, seneng aja nggak bayangin gitu. Jadi nenek muda. Jadi nenek muda. Mi kalau dari keluarga almarhum Uje mungkin ada yang mengikuti perkembangan kehamilan Adiba juga nggak mungkin? Enggak lah, hanya nanya aja. Nanya. Kan mereka juga baru tahu kalau dipahami. Adik-adik akan punya keponakan gimana? Adik-adik Iya, Adiba. ya seneng, excited mereka. Seneng banget. Wah, berarti udah dipanggil tante sama om. Abi Seneng, doang. seneng. Oh bentar ya. Abi gimana? Mungkin mau nyusul? Abi doain aja ya, karena biar kalau laki-laki kan harus banyak yang ditanggung ya, bukan cuma sekedar kalau orang mau nikah aja mah gampang gitu. Tapi kan bagaimana selanjutnya setelah pernikahan, bukan hanya materi saja yang disiapkan, tapi siapin dia sebagai seorang pemimpin, nanti dia jadi suami siap nggak untuk membimbing istrinya kan begitu. Namanya anak orang udah dilepaskin sama ayahnya kan, dari tanggung jawab udah ada pada suami bukan sama ayah perempuannya lagi. Nah ini yang harus dipahami, bukan sekedar nikah saja.
Oke, berarti sekarang masih fokus di karir aja. Masih lagi syuting juga dia nyiapin sinetron. Biayain adik-adiknya. Alhamdulillah. Abis sinetron apa film? Iya, sekarang lagi sinetron. Sinetron saya. Oh, oke. Nih, aku mau update nih yang lagi Apa? tren kan beda Saya tema nggak ya. ngikutin tren sih, jadi nggak tahu apa itu trennya. Jadi trennya itu kan sekarang bikin AI gitu kan. Jadi pemain bola Kadang tuh saya suka nggak tahu ya itu atau bener atau Iya, enggak itu gitu ya, karena bener. mirip banget. Nah, itu kan pemain bola tuh banyak fans cewek-cewek ya, terus diedit tuh kayak Seolah-olah lagi ngerangkul, lagi iya, meluk. lagi rangkul, peluk gitu. Nah, kan Termasuk Umi Edi bantunya juga. pemain bola. Iya, ya menyayangkan sih ya. Saya juga sempat lihat di postingannya Abi di di Instagramnya, di storynya ya karena EA ini jadi orang gampang edit Yes. gitu ya. Ini kan bahaya ya, maksudnya misalkan seandainya itu pemain bolanya udah punya istri, walaupun mungkin memang pasti percaya dengan suaminya, cuma kan namanya orang itu sekarang gampang ngegoreng ya, udah bukan ngerebus lagi. Gampang ngegoreng, apapun dijadikan berita. Lagi dipanggang. Itu ya jadi fitnah ya, dosa Iya, kan iya. kalau gitu. Akhirnya orang menimbulkan prasangka buruk. Orang yang nggak tahu, misalkan siapapun lah gitu, fotonya diedit terus seolah-olah dia sedang dipeluk atau apa. Iya. Akhirnya orang-orang awam yang nggak tahu itu jadi yang berprasangka buruk. Iya. Akhirnya dosa. Nah, maka ya inilah fitnah sosial media ya. Jadi harus kita hati-hati. Lebih was-was juga nggak sih ini kan Mas Egi juga istrinya lagi hamil gitu, banyak Ya, yang iyalah gitu-gitu pasti gitu. kalau anak saya mah pasti udah paham lah urusan kayak gini, udah tahu. Percaya Udah sama tahu. Iyalah pasti percaya. Udah tahu lah gimana kecanggihan EA itu, udah tahu gitu. Kadang aja kalau saya lagi lihat berita, ya Allah Kak, kasihan deh kemarin di ini ada yang jatuh gini-gini. Ih, Wima itu EA gitu-gitu. Baru saya tahu, oh gitu ya, ngebedainnya apa? Ya gak mungkin lah, lihat deh gambar sekitarnya. Misalkan ini roboh, yang ininya cuma diem aja ngevideoin itu nggak mungkin gitu. Udah kayak gitu-gitulah akhirnya, oh ya berarti anak saya paham gitu kan. Kadang kan kita kayak orang-orang awam, orang-orang tua yang nggak tahu kan dengan kecanggihan itu, begitu lihat berita seperti itu, apalagi beritanya public figure, misalkan anak siapa gitu, akhirnya kan mereka jadi buruk sangka, jadi benci, itu kan dosa. Menyayangkan berarti Menyayangkan ya sekali. teknologi makin canggih ya makin Betul, was-was. semakin canggih yang semakin ujian, Ya. semakin kita difitnah dengan dunia sosial media. Ini terakhir mungkin ada rencana ziarah makam lagi sama keluarga. Selama ini belum sih ya, mungkin nggak tahu nanti ya, mungkin nanti kalau pas sudah mau melahirkan atau apa gitu. Kapan Mi bulannya lahiran? Mungkin Desember kalau alam, Desember, karena Oktober. sekarang kan udah masuk 7 bulan, udah mau masuk 7 bulan. Akan di Jakarta Mi. Jakarta. Tadi di luar negeri. Enggak lah, repot ya. Udah jadi warga negara Indonesia yang baik aja. Siap Umi ya. Makasih, Umi. Oke Umi. Makasih ya, panas Mbak. Iya, Umi mau foto banget. Anak, nyakitin orang tua, nyakitin tetangga, saudara, teman. Oh, atau mungkin harta yang tidak halal. 24 jam aja. Sambil doain jika ada orang yang ngezolimi kita, ya Allah aku ridho dan ampuni dia. Bukankah Nabi berwasiat kepada putrinya Sayyidah Fatimah? Ketika Sayyidah Fatimah datang menemui Rasul untuk meminta satu budak, ya. Satu budak itu istilahnya pembantu untuk membantu pekerjaannya di rumah, karena semuanya dikerjakan oleh Sayyidah Fatimah sendiri. Menggulung gandum, Bu, kita mau makan roti tinggal beli. Dan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Kita mau baca itu, tapi hati masih nyimpan dendam. Allah masih sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku masa indah. Buktikan. Maka ini hati. Pengen tenang ibadah, nih tempatnya dibersihin dulu. Kenapa tempatnya dibersihin? Karena ini ruangan ini pandangannya Allah. Namanya tempat berarti harus kita punya rumah, tempatnya kotor, nyaman. Mantul banget. Ibaratnya tempat gelas nih, ibaratnya